mengajak siapa saja tanpa pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, pengunjung, dari aliran apapun, mazhab apapun, bahkan agama apapun, semuanya diajak untuk kembali kepada Allah, sehingga meluap tidak ke dinaksir, luar dimulai dari diri pribadi kita masing-masing, ke jalan-jalan, anak, istri, suami kita, tetangga kita, umat masyarakat jami'al alamin, dengan jalan mengamalkan sholawatul wahidiyah yang tentunya mempunyai fadilah banyak hajat kebutuhan, utamanya dalam rangka tazkiyatun nafsi anir rodail, membersihkan manah kula panjenengan sami para hadirin wal hadirat dari segala penyakit-penyakit hati, ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasad, sun'ah, dan lain sebagainya. Semuanya dibersihkan agar hati kita kembali menjadi qalbun salimun, hati yang selamat, hingga kita bisa wusul ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan utama pengamalan sholawatul wahidiyah itu sendiri. Hadirin hadirat yang berbahagia, lalu mengapa beliau Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an membimbing kita pengamal wahidiyah, mengajak siapa saja untuk mengamalkan sholawatul wahidiyah tanpa pandang bulu, dengan metode, dengan jalan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ad-Dzariyat ayat 56, panjenengan semua menghafal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada kanjeng Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan yang sebaik-baiknya kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kaji ayat ini dalam kajian balaghah maupun nahwu, dalam kajian dunia pesantren, di sana terdapat kalam khabar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa maksud kalam khabar? yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, Allah mengumumkan bahwasanya Allah dan para malaikatnya pun juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah ini menggunakan sifat fi'il mudhari' yang berarti dahulu, saat ini, dan seterusnya. Jika melihat redaksi yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, maka dari dahulu, saat ini, detik ini, seterusnya, bahkan selamanya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tanpa terputus para hadirin. Dilanjutkan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Di sana terdapat kalimat perintah. Kalau dalam kajian balaghah ini bermakna kalam insya' thalabi. Apa maksud kalam insya' thalabi? yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya para hadirin wal hadirat? Artinya bukan sekedar kita melafalkan salawat saja, bukan sekedar kita membaca salawat saja. Mohon maaf, semua salawat ini tidak hanya sholawatul wahidiyah, akan tetapi lebih kepada makna kalam insya' thalabi. Apa itu para hadirin wal hadirat? Sebagaimana didawuhkan para ulama yang terangkum dalam kitab Sa'adatud Daraini, liyu'arrifahum ulwa miqdari indahu ala jami'il khalqi.
agar seorang mukmin yang bersalawat kepada baginda Rasulullah liyu'arifahum, mereka mengerti, mereka mengetahui, mereka menyadari akan begitu tingginya derajat dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakatuh. Maka inilah inti perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita sadar akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan inilah yang dibimbingkan oleh beliau Mahyai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, dibimbingkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Dan inilah yang senantiasa terus dibimbingkan, terus diingatkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, agar kita pengamal wahidiyah, ketika kita bermujahadah, ketika kita bersolawat, ketika nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dimanapun dan kapanpun kita berada, hati senantiasa merasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Maka jika kita sudah menyadari akan begitu tingginya derajat dan kedudukan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, maka akan muncul rasa mahabbah wasauqan, rasa cinta, rasa rindu yang begitu mendalam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita para hadirin wal hadirat. Jika rasa cinta dan rindu tersebut sudah terpatri kuat di dalam hati kita para hadirin, maka disitulah kita akan betul-betul membutuhkan syafaat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita sudah betul-betul membutuhkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan hati kita masing-masing para hadirin. Panjenengan buka surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh anugerah terbesar diberikan kepada seorang mukmin manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, rasul tersebut mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan seorang rasul tersebut yuzakkihim, membersihkan hati kita masing-masing para hadirin wal hadirat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan seorang rasul tersebut mengajarkan kitab-kitab serta hikmah. Maka inilah kemampuan, inilah wewenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Rasulullah mampu membersihkan hati umat manusia yang mau betul-betul memohon pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin wal hadirat. Maka inilah yang dibimbingkan oleh beliau Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu anhu kepada kita para hadirin wal hadirat. Yang kedua, manakala hati kita sudah betul-betul dekat dengan Rasulullah, menyadari senantiasa berhubungan, beraudensi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit banyak iman kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai iman musyahadah, penyaksian kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin. Tidak hanya sebatas keyakinan saja, akan tetapi mampu merasakan keimanan itu sendiri, yakni iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ittifaq bahwa jalan untuk menggapai iman ma'rifat adalah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Para ulama tafsir dalam kitab Tafsir Shawi menjelaskan tentang ayat ini. Fa anta ya Rasul babullah, maka panjenengan wahai Rasul adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Faman atahu min ghairika, barang siapa yang ingin menggapai iman ma'rifat, iman yang tinggi tanpa melalui pintu panjenengan, la yadkhulu, orang itu tidak akan sampai. Para hadirin wal hadirat, bahkan jika kita lihat Syekh Imam Al-Asqalani dalam kitabnya Jawahirul Bukhari menjelaskan hakikatul iman la tatimmu wa la tahsulu illa bi tahqiqi alaihi qadri sallallahu alaihi wasallam. Hakikat iman, iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna, tidak akan diperoleh illa bi tahqiqi alaihi qadri sallallahu alaihi wasallam, tanpa ia belum tahqiq menyadari akan begitu tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, oleh karena itu mari pada kesempatan malam hari ini kita bermujahadah, kita hadir dalam satu majelis yang penuh barokah, mujahadah nisfu sanah, yang di dalam majelis ini kita bersama-sama berdoa makmuman bi hadratul mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Al-Fikri. Bapak Ibu, mari getarkan hati kita, sambungkan hati kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gerakkan lisan kita untuk senantiasa memanggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Mohon tarbiyah, mohon bimbingan Hadratul Mukarram Kanjeng radhiyallahu anhu, murabbi ruhina kita. Bapak Ibu, pasti kita akan diselamatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Imam As-Sarani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, ayyara istimdadahu min syai'ihi wa istimdadahu haqiqatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu wasitatun bainahu wa bainahu. Seorang murid hendaknya senantiasa merasa bahwa istimdad, nikmat pemeliharaan yang kita terima itu melalui guru rohani kita. Karena seorang istimdad atau syekh guru kita merupakan hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sesungguhnya seorang syekh, seorang guru adalah penengah, penghubung antara muridnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh saudara pengamal Wahidiyah dari Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Nuwun Sewu Kajikul Kiai Tahatus Bidikmat. Pengamal ini bernama Bapak Thohir. Bapak Thohir merupakan salah satu jamaah umroh Wahidiyah tahun 2025. Umroh derek makmum Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, Bapak Thohir bisa berangkat umroh bersama dengan istri, anak, keluarga yang lainnya. Namun di dalam hati Bapak Thohir merasa belum pantas untuk sowan langsung keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Thohir merasa dosa, merasa boleh, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hati Bapak Thohir terpatri sebuah keyakinan yang kuat, umroh semata-mata makmum Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, dalam perjalanannya
panitia menginstruksikan agar seluruh jamaah umrah Wahidiyah bermujahadah di daerah masing-masing. Bapak Thohir melaksanakan mujahadah bersama keluarga, dibantu dengan pengamal yang lain dekat rumah Bapak Thohir, dan salah satunya adalah Bapak Giono selaku Ketua PW Kecamatan Pasanggara. Lantunan tasawuf istighosah mengiringi pemberangkatan jamaah umrah Wahidiyah menuju Gedung Loh. Begitu juga para pengamal Wahidiyah pada waktu itu menangis mengiringi pemberangkatan Bapak Thohir. Bapak Giono selaku Ketua PW Kecamatan Pasanggara berpesan kepada Bapak Thohir agar ketika nanti sampai di tanah suci menghaturkan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pesawat sudah mendarat di Jeddah Bandara King Abdul Aziz, lalu kemudian jamaah umrah melanjutkan perjalanan di kota Madinah. Setelah sampai ke kota Madinah, karena perjalanan yang begitu jauh Bapak Ibu, akhirnya semua peserta diinstruksikan untuk segera beristirahat di hotel agar tidak terjadi penumpukan, supaya melaksanakan mujahadah di serambi masjid atau di dalam Masjid Nabawi. Ketika melihat Masjid Nabawi Bapak Ibu, yang terlintas di dalam hati dan pikiran Bapak Thohir adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking rindunya kepada beliau Rasulullah, akhirnya Bapak Thohir beserta rombongan memutuskan untuk mencari di mana makam letak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan demi jalan dilalui, lorong demi lorong dilewati, namun tidak menemukan di mana makam atau makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bapak Thohir beserta rombongan naik ke lantai 2. Ketika di lantai 2, di situ Bapak Thohir melihat kubah hijau yang diyakininya adalah makbarah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Bapak Thohir menangis, matur keluarga seluruh kiai dalam jumut bimbingan seluruh kiai, dalam jumut bimbingan seluruh kiai, sambil minta ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, matur kepada Rasulullah, kami sampai ya Rasulullah di tempat panjenengan, kami sampai ya Rasulullah. Di dalam hari berikutnya, alhamdulillah Bapak Thohir diberi kemudahan bisa memasuki Raudhah. Dan alhamdulillah pula Bapak Thohir bisa bermujahadah di tempat yang paling depan dekat mimbar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Thohir bermujahadah dengan khusyuk, berdoa dengan khusyuk. Ketika bermujahadah, Bapak Thohir teringat pesan saudara pengamal Wahidiyah di Banyuwangi agar menyampaikan, menghaturkan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Thohir bingung, para hadirin wal hadirat, namun bisa pasrah ke pangkuan Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu, bimbingan panjenengan Kanjeng Rama Kiai. Akhirnya Bapak Thohir melakukan panggilan video call dengan pengamal yang ada di Banyuwangi. Setelah tersambung panggilan video call tersebut, Bapak Thohir menyampaikan kepada Bapak Giono, Ketua Kecamatan Pasanggaran, bahwasanya saat ini saya sudah berada di dekat makbarah atau makam beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean saturkan salam sampean sendiri. Saya tidak mampu. Saya di sini hanya mampu Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, akhirnya pengamal Wahidiyah yang ada di Banyuwangi memulai bermujahadah dengan isak tangis melihat makbarah Rasulullah. Bermujahadah dimulai dengan berwasilah ke pangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu. Ketika lantunan surat Al-Fatihah dimulai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata yang tertangkap gambar di HP Bapak Thohir yang diambil Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Rashid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kejadian itu disaksikan langsung oleh pengamal Wahidiyah yang ada di Banyuwangi dan disaksikan langsung oleh Bapak Thohir serta pengamal yang ikut serta ketika di Raudhah tersebut. Para hadirin wal hadirat, kejadian itu tidak sekali Bapak Ibu. Ketika mulai berwasilah kembali Kanjeng Rama rawuh
salam Muhammad Wahidiyah yang ada di Indonesia dari Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barakadiri. Bapak Ibu, inilah bukti bahwa seorang guru adalah muridnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barakadiri. Jangan pipikan maksud dengan kasih Allah. Tetap akui kami pengawal Wahidiyah sebagai bendera panjenengan kasih Allah. Walaupun panjenengan malu melihat kami saat ini kasih Allah, karena wajah kami sudah tidak berbentuk manusia lagi kasih Allah. Ya ayyuhal Salamullah alaika rabbini wa ilayya sayyidi bidadrah musilatin al-khadratul aliyah. Mari Bapak Ibu panggil beliau. Bapak Ibu getarkan hati kita. Bapak Ibu sambungkan hati kita kepada beliau, penuhi hati kita dengan surah dan asma beliau. Bapak Ibu, jangan sampai sedikit pun hati kita kosong dari asma beliau. Bapak Ibu, jika hati kita kosong sedetik saja Bapak Ibu, iblis dan nafsu kita yang akan menguasai kita. Aturkan anak-anak istri kita Bapak Ibu, aturkan ahli kubur kita yang saat ini disiksa oleh Allah karena kedoliman kita Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Yunus, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Yunus, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Yunus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang terakhir, mari kita persiapkanlah dunia dan batinnya kita untuk menerima fatwa amalan dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf dan sebesar-besarnya, utamanya kemampuan batin yang Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Astagfirullahaladzim, sifatnya tarik sami ingkang tanpa umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min al-ghawth radhiyallahu an al-atrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.